Sehingga pada pagi hari ini, Senin 10 Juli 2023 yang bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1444 Hijriah, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama secara virtual. Tak lupa salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita, Nabi besar dan Rasul mulia Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Yang terhormat kepada guru kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati kepada seluruh jamaah, terima kasih telah bergabung dan mengikuti kajian baik melalui Zoom meeting maupun live streaming di YouTube channel kami, yakni Nasaruddin Umar Official. Bagaimana Bapak Ibu jamaah kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya Nisha selaku moderator yang alhamdulillah hari ini dapat memandu kembali kajian teosofi virtual pada kesempatan yang berharga ini. Bagi Bapak Ibu jamaah yang mendengarkan kajian ini dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Bagi jamaah yang baru saja bergabung dalam kajian rutin ini, perlu kami infokan bahwa kajian teosofi ini diadakan secara rutin di hari Senin dan Kamis, yang mana jika bagi jamaah yang terlewat bisa menyaksikan kajiannya kembali melalui channel resmi YouTube kami, yakni Nasaruddin Umar Official. Mari kita dukung dakwah beliau dengan cara subscribe, like, dan share dakwah guru kita. Sebelum kami persilakan guru besar kita untuk menyampaikan dan melanjutkan kajian pada pagi hari ini, yakni kajian tafsir teosofi yang telah memasuki episode 312, izinkan saya untuk membacakan poin-poin pada kajian minggu lalu, yakni pada episode 310, yang dimana terkait tema yakni sosok proaktif dan reaktif. Pekan lalu, guru kita mengajarkan agar kita melakukan introspeksi dan dalam muhasabah diri. Siapa tahu, kita tidak sadar bahwa kita mempunyai latar belakang yang membuat diri kita sulit untuk berubah. Masih saja tidak mau menyalahkan diri kita sendiri, selalu merasa benar. Dan inilah petanda orang-orang yang tidak tersentuh dengan ajaran-ajaran sufistik. Kita semua bisa, hanya ada yang lambat dan ada yang cepat. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang tepat untuk berubah dan tersentuh dengan ajaran-ajaran sufistik yang diajarkan. Yang berpengaruh adalah lingkungan sosial, yang dimana kita besar di lingkungan keluarga yang agamis, lingkungan pesantren, pasti itu ada pengaruhnya. Lingkungan sosial ini adalah salah satu proses pembelajaran, maka guru kita mengajarkan agar kita memperhatikan lingkungan sekitar saat membeli rumah. Bukan hanya kenikmatan fisika saja, tapi lingkungan yang lainnya. Unsur-unsur yang lainnya adalah kematangan usia, seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kematangan spiritual. Lalu faktor lainnya adalah jenjang pendidikan. Pengalaman empiris menurut guru kita bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, maka jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Orang yang mengulangi kelemahannya itu adalah orang yang menumpuk penyesalan dalam dadanya dan akan mengalami stres. Maka obat mujarab untuk menghilangkan stres adalah mengikuti kajian-kajian sufistik, karena kita diajarkan untuk pasrah dan tidak ada orang yang pasrah yang tidak merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga beban berat di pundaknya akan berterbangan. Guru kita juga mengajarkan untuk konfirmasi kelompok yang berpengaruh, introspeksi, dan lakukan keberanian untuk mengakui bahwa diri kita salah. Ciri-ciri orang yang reaktif adalah mereka yang tidak pernah mengakui kesalahan, sehingga kalaupun kita mengaji hingga ke langit pun, tapi tidak berani mengakui bahwa diri kita salah, maka tidak ada artinya. Doa dan kesadaran, jangan pernah menganggap enteng doa. Jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga doakan orang lain. Pentingnya terapi psikologi dan spiritual untuk diri kita sendiri. Lalu juga adanya eksiden ini adalah suatu keadaan di mana membuat diri kita terpukul, dan biasanya ini adalah bentuk surat cinta dari Tuhan yang harus dimanfaatkan. Ini merupakan tanda-tanda doa akan dikabulkan oleh Allah, di mana Allah memberikan ujian untuk kita. Guru kita juga menjelaskan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mendidik anak kita 25 tahun sebelum kita lahir. Artinya adalah betapa pentingnya peran kita melakukan doa bahkan sebelum kita memulai pernikahan sekalipun sejak dini. Poin selanjutnya adalah mengenai pendahuluan orang-orang yang mempunyai efek dalam pembelajaran pengajian sufistik. Mereka akan hijrah dari orang-orang yang bersikap reaktif menjadi yang proaktif. Beberapa kondisi reaktif yang diajarkan oleh guru kita, di mana orang-orang reaktif itu mereka yang perilakunya ditentukan oleh besar dari faktor dari luar.
Mereka tidak mandiri, terlalu gampang terpengaruh oleh faktor dari luar, dan gampang didikte oleh keadaan luar, sehingga mudah untuk berubah. Orang-orang reaktif juga pasrah terhadap nasib dan mereka sikapnya ditentukan oleh perasaan sehingga mendramatisasi keadaan lalu inisiatifnya itu sangat terbatas. Berbeda dengan orang-orang yang proaktif. Mereka orang-orang proaktif ini melakukan perilaku mereka lebih besar, ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan mereka memunafikkan keadaan faktor luar, tapi semua kondisi itu dapat dikendalikan oleh dirinya. Guru kita juga mengajarkan bahwa orang-orang proaktif itu tidak pernah meratapi masa lampau. Mereka menerima apa adanya, inilah orang-orang proaktif. Mereka tidak hanya pasrah terhadap nasib, tapi berkarya. Niscaya Allah akan tunjukkan hasil karyanya. Lalu juga mereka lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Jika kita tidak bisa merubah keadaan, maka dari diri kitalah yang berubah. Mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itulah cara Nabi. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang proaktif. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi poin-poin yang telah saya bacakan jika mana terdapat jamaah yang terlewat pada kesempatan kajian pekan lalu. Dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kesempatan untuk dapat menyimak dengan penuh kajian-kajian yang diberikan oleh guru besar kita dimanapun kita berada. Jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan mendengarkan kajian yang alhamdulillah selalu dapat menundukkan hati dan insya Allah selalu memperkuat iman. Langsung saja kita sapa guru besar kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kembali ke tanah air dari ibadah hajinya ya, Prof. Ya, Bagaimana tapi kabarnya hari suaranya ini? masih agak seret-seret. Oh, Masya Allah, semoga cepat sembuh ya, Prof ya. Semoga Tapi cepat nggak pulih. apa-apa. Ya. Tinggal suaranya lagi yang belum normal. Oh begitu, semoga cepat pulih ya Prof. Semoga Prof dan kita tidak hanya mendoakan Prof saja, tapi juga keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan rahmat agar selalu dapat memberikan pencerahan dan siraman kolbu kepada kita semua. Mungkin nanti jika berkenan boleh ceritakan sedikit Prof, bagaimana pengalaman ibadah hajinya tahun ini. Mungkin terlebih untuk jamaah lain, terutama saya yang belum pernah singgah ke Tanah Suci. Izin Prof, sebelum dimulai, perlu kami infokan bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin memberikan pertanyaan maupun menitipkan doa, kami persilahkan untuk dapat mengirimkan chatnya ke tim kami, yakni Mas Dodo. Baik, untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kajian pada pagi hari ini yang akan diberikan oleh guru kita. Dengan hormat kepada Prof, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أوجب على المؤمنين محبة الأولياء والعلماء والإيجاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, memang kami baru tiba dari Tanah Suci Mekah ya. Langsung ke Mekah, terus sesudah haji ke Madinah, menengok makam Rasulullah SAW, baru kembali ke Jeddah, terbang kembali ke Jakarta, dan kemarin malam. Alhamdulillah hari ini sudah tiba kembali, sudah kembali langsung beraktivitas. Tapi selama di Mekah, alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekalian, di Madinah juga saya sehat-sehat walafiat, walaupun teman-teman banyak yang batuk, banyak yang flu dan seterusnya. Saya alhamdulillah bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan ubudiyah di sana. Tapi kemarin setelah tiba, agak sedikit suaranya seperti ini. Tapi kondisi badan tetap sehat walafiat. Cuma suaranya agak sedikit terganggu. Semua ibadah-ibadah yang dilaksanakan merupakan fardu dan sunat kita usahakan lakukan. Dan ini adalah
haji yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Tidak pernah ada jamaah haji sebesar ini. Kita bersyukur pemerintah Saudi Arabia melayani 3 juta orang hampir dalam waktu yang bersamaan, bisa begitu rapih ya melakukan tugas-tugas pelayanan terhadap umat. Memang ada masalah, tapi itu lebih disebabkan oleh kloter yang bersangkutan. Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ya, rombongan kadang-kadang ada yang tercecer, ada yang ketiduran, ada yang lambat berkemas-kemas, sehingga tidak mungkin ditinggalkan seorang diri. Apalagi di Arafah, apalagi di Musdalifah. Terlambat 1 menit saja, itu akan berdampak terhadap kendaraan lain di belakangnya kan. Rombongan kami juga ada yang kita tunggu, cari kemana-mana, ternyata kelelahan, ya tidur di hotel sampai 1,5 jam. Bayangkan kita harus nunggu 1 orang. Padahal Arabia sudah mengukur bahwa rombongan sekian jam sekian itu sudah seharusnya sampai di tahap yang keberapa. Jadi persoalan yang muncul di Saudi itu lebih disebabkan oleh persoalan lokal, daerahan, kloter. Karena cukup luar biasa ya. Pemerintah Saudi Arabia dengan teknologi yang canggih dimanfaatkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai macam persoalan. Rumah sakit di mana-mana, dokter di mana-mana, bahkan menggunakan helikopter bagi mereka pasien-pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit besar. Bolak-balik helikopter baru semuanya itu ya. Jadi ambulansnya tidak lagi pakai mobil yang macet ya. Jadi ambulans pakai helikopter, luar biasa. Kemudian juga sistem pengamanan agar tidak berdesak-desakan, ya itu juga luar biasa. Nah, pelaksanaan ibadah haji tahun ini oleh pengamatan teman-teman jauh lebih baik. Cuma persoalannya manusianya yang sedemikian banyak di lokasi yang sempit terbatas dan kultur yang berbeda-beda. Bagi mereka yang ikut dengan tata tertib yang telah disebarkan di internet, di WA, di papan-papan pengumuman elektronik itu, saya kira mereka akan tidak bermasalah. Termasuk juga di Raudhah, itu bisa diakses di dalam formulir elektronik kita di handphone kita. Tapi ya kita ada saja nunggu 1-2 orang teman-temannya, akhirnya terlambat ya. Yang terlambat itulah nanti nyala-nyalain orang lain. Oh, kami terlantar. Padahal sesungguhnya bukan orang lain. Lebih disebabkan oleh dirinya sendiri. Makanan pun juga berlimpah, Bapak Ibu. Gak tahu itu mubazir deh. Tapi ada juga yang kehilangan, tidak dapat makanan. Karena memang tidak terdaftar di kemah. Dan dia ikut umrah Ramadan. Dia nggak balik-balik. Ternyata dia ikut haji. Dia nyerbu kemahnya orang lain. Ada diusir-usir. Padahal mereka tidak terdaftar sebagai jamaah haji resmi. Nah, ini yang sering menimbulkan persoalan. Ada juga administrasinya bermasalah, tapi disebabkan oleh dirinya sendiri. Ada yang lupa dan kehilangan paspor, kehilangan kartu identitas. Nah, itu juga bisa menimbulkan persoalan. Media kita seringkali melihat masalah tanpa mau persoalannya siapa.
Kementerian Agama tidak disalahkan, dan padahal saya mengapresiasi Kementerian Agama memberikan jalan keluar terhadap setiap problem. Hanya tidak ada penjemputan bus di Musdalifah dalam tempo singkat, dalam panas. Kementerian Agama sudah mempersiapkan payung, ratusan payung dibagi-bagi, nasi box yang ratusan bahkan ribuan cadangan kalau ada yang tertinggal tidak dapat. Nah, bayangkan kalau ribuan orang baru mau masak, baru mau payung untuk dibeli, perlu waktu 1 hari. Tapi Kementerian Agama dengan begitu sikap, begitu ada yang terlambat, segera di drop. Kadang-kadang memang droppingnya itu susah. Kendaraan bisa lewat dan melalui cara-cara lain. Inilah pengalaman kita semuanya akan datang kalau kita tertibnya haji itu dilaksanakan. Patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Saudi Arabia dan Kementerian Agama atau pimpinan kloter kita. Jangan ada yang terlambat, jangan ada yang ketiduran, jangan ada yang ketinggalan identitasnya. Maka tidak ada masalah sebetulnya. Jadi persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh ketidakdisiplinan orang yang bersangkutan, bukan oleh instansi atau institusi. Nah, cuman kadang-kadang kita tampilkan yang salah adalah orang lain, bukan yang melapor, bukan yang menimbulkan, yang memunculkan laporan itu. Mungkin ada persoalan memang kesalahan institusi, tapi itu segera diatasi. Ya, mudah-mudahan para hujjah tahun ini hajinya mabrur insya Allah. Tapi kemabruran haji itu harus dirawat. Jangan-jangan hanya 1 tahun mabrur, tahun kedua kembali lagi menjadi reaktif. Haji yang mabrur tanda-tandanya ialah orang yang hijrah dari reaktif kepada proaktif. Yang kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang tipe-tipe orang reaktif dan proaktif. Ya. Apa itu reaktif dan apa itu proaktif? Kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi orang reaktif itu perilakunya ditentukan lebih besar oleh cuaca dari luar. Terlalu responsif terhadap keadaan luar. Kucing lewat, nyentuh gelas pecah. Kucing pun tidak senang sama saya. Kucing pun disalahkan. Jadi orang reaktif itu semua mau disalahkan. Satu-satunya yang tidak salah adalah dirinya sendiri. Semakin sering kita menyalahkan orang lain, maka semakin diri kita menjadi reaktif. Itu dia. Ciri-cirinya itu. Semakin tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, maka semakin reaktif kita. Tapi kalau orang sudah berhijrah menjadi proaktif, karakter nabi, karakter sofistik, perilaku lebih besar ditentukan oleh diri sendiri. Mungkin saya salah pendekatan. Mungkin saya keliru dalam memberikan satu statement. Mungkin terlalu kasar. Atau mungkin overdosis memberikan nasihat. Atau mungkin terlalu lemah. Jadi introspeksi dirinya sendiri. Orang yang rajin mengintrospeksi dirinya sendiri, itulah ciri-ciri orang arif.
Tapi kalau orang selalu melihat orang luar saja, pembantunya salah, supirnya salah, istrinya salah, suaminya salah, bawahannya salah, pimpinannya salah. Semua yang salah dibebankan kepada orang lain. Itu pertanda karakter orang itu nggak bijak. Orang yang bijak, Mohon izin, Bapak Ibu, sepertinya Prof sedang terkendala jaringan. Kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk kembali pulih jaringan dari Prof. gimana, sudah ada ya? Apakah sudah? Oh ya, sudah kembali Prof. Ya baik, sudah ada suara. Sudah ada lagi Prof. Tadi sampai orang yang sering menyalahkan orang lain adalah ciri-ciri orang yang tidak bijak. Baik. Iya, teman-teman. Orang reaktif dalam perilakunya gampang pasrah kepada nasib. Nasib. Memang kondisi saya seperti ini kok. Nasib itu ditentukan oleh diri sendiri, tapi ditentukan oleh Allah. Jangan-jangan itu bukan nasib kita. Kita yang malas. Ya. Nggak mau pergi ke kampus. Ya, nasib saya memang seperti ini. Nggak bisa jadi ranking. Itu bukan nasib. Itu choice-nya sendiri. Kalau sudah datang lebih awal ke kampus, bersungguh-sungguh untuk belajar, tapi nggak ngerti juga persoalannya, itu baru nasib. Akan tetapi, kalau nggak pernah belajar, malas ke kampus, ya, kalau bodoh, ya nasib saya seperti ini. Itu bukan nasib. Dalam arti sesungguh, nasib itu setelah berikhtiar, nasib setelah berikhtiar. Kalau sudah berikhtiar, maka itulah yang disebut sebagai yang disebut sebagai nasib. Kalau belum pernah melakukan apa, lantas bukan justifikasi ini nasib, itu bukan nasib sebetulnya. Itu adalah kesengajaan. Kesengajaan itu bukan nasib. Kemalasan itu bukan nasib. Bapak Ibu, saya pindah modem dulu ya. Baik Prof, silakan. Ya, ini saya tadi modem dipakai anak saya. Oke, baik Prof.
Bentar ya Bapak ya. Sudah, Prof? Bentar lagi. Oh, baik. Iya, ada suaranya bagus ya. Sudah bagus, Prof. Boleh silakan lanjut. Tinggal suara saya nggak bagus nih. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf. Jadi kembali lagi ya bahwa reaktif proaktif itu hati-hati. Jangan sampai kita menuduh orang itu reaktif. Justru kita yang reaktif. Jangan-jangan kita mengklaim diri kita sudah proaktif. Justru kita yang reaktif. Sering tuh, Bapak. Jadi acuan untuk melihat reaktif dan proaktif itu ialah kondisi objektif. Apa kata orang lain, common sense, pendapat umum, apa kata Quran, apa kata hadis, itu jadi standar universal. Bukan standar individual. Kalau standar individu semua orang lain salah, itu reaktif. Tapi kalau sudah kembali menyerahkan kita kepada kaidah-kaidah norm universal, ya, buktinya semakin hari semakin banyak orang meninggalkan diri kita. Dulu sahabat tapi sekarang renggang. Itu pertanda kita itu reaktif. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Tahun-tahun lalu banyak sekali sahabat kita. Banyak yang sering datang ke rumah kita. Tapi satu persatu orang meninggalkan kita. Satu persatu orang berubah, berpaling meninggalkan kita. Jangan salahkan orang lain. Mungkin ada pola egoisme yang kita tidak sadari terjadi pada diri kita sendiri. Orang reaktif itu tidak pernah langgeng sahabatnya. Nanti kita akan lihat. Tapi kita juga tidak perlu over proaktif, terlalu baik. Itu negatif juga. Contohnya, ya, ada maling di depan rumah. Berusaha untuk mencongkel pintu. Ya, mau merampok. Ibu bapak keluar, Mas,
Ini kuncinya, jangan rusak pintunya itu. Kamu kok dari tadi saya lihat mau membongkar pintu. Ini, ambil kuncinya. Ya, kok repot-repot. Ya. Itu juga nggak bagus. Maling setengah mati manjat rumah. Nggak dapat tangganya. Mas, jangan lewat manjat. Pakai tangga, ini pintunya nih. Aku sudah bukakan. Aku mau merampok engkau. Monggo mas, ambil aja semaunya. Apakah itu proaktif? Enggak. Harus ada jihad untuk mempertahankan diri, harta, ya, martabat, akal, keturunan. Itu namanya daruriyatul khams. Jadi jangan terlalu over proaktif dan jangan jadi reaktif. Ya, itulah manusia sejati, manusia normal. Sesungguhnya jarang pun normal. Jarang orang tidak mengalami problem kejiwaan. Cuman intensitasnya berbeda. Ada yang sangat parah reaktifnya. Semua orang punya bakat-bakat reaktif. Tapi orang yang sama juga punya kemampuan untuk proaktif. Ini yang kita akan bahas. Bagaimana meninggalkan pola reaktif menjadi proaktif. Kita bandingkan dulu reaktif dan proaktif itu. Perilaku orang reaktif itu produk kondisinya berdasarkan perasaan. Yang jadi ukuran itu perasaan. Kalau tersinggung perasaannya, sebenarnya apapun kalian pasti salah. Karena tidak sesuai dengan rasanya yang bersangkutan. Bukan acuan objektif, tapi acuannya subjektif. Itulah orang-orang yang reaktif. Kalau perilakunya proaktif, produk pilihan sadar berdasarkan nilai, kondisi objektif, nilai-nilai universal. Apa yang merupakan pendapat umum itu dijadikan dasar. Itu artinya proaktif. Ya. Kemudian reaktif itu ialah mengambil inisiatifnya terbatas. Ya, mengambil inisiatifnya terbatas. Tapi kalau orang proaktif, lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Banyak opsi Bapak Ibu. Orang yang proaktif itu, ya, orang yang proaktif banyak solusinya, banyak opsinya. Tapi orang reaktif miskin opsi. Satu-satunya opsinya adalah cara yang dipikirkannya itu. Tidak mau menggunakan opsi lain. Itu reaktif. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu reaktif. Tapi kalau orang mau bergeser, opsi pertama yang ideal ke opsi yang kedua, atau opsi ketiga itu reaktif, itu proaktif. Makin kaya orang menciptakan alternatif opsi penyelesaian masalah, semakin proaktif orang. Pilih pimpinan yang proaktif. Jangan memilih pimpinan reaktif. Apa jadinya kalau pimpinan itu orangnya aktif? Hancur tangga ini. Kalau negara hancur negara ini. Maka itu pilihlah orang wise. Wisdom itu perlu.
untuk menjadi pemimpin. Jangan like, suka dan tidak suka. Ya, itu susah, itu reaktif. Walaupun kita tidak suka, tapi kalau kriteria universal menghendaki dia sami'na wa ta'na kepada nilai-nilai anggaran dasar. Ini anggaran dasar pun ditabrak. Pokoknya aku nggak setuju, wah susah itu. Kalau sudah keluar kata-kata pokoknya, itu reaktif banget orang itu. Lanjut. Orang reaktif. Tanggung jawabnya itu lebih besar diserahkan kepada orang lain. Bukan saya yang salah kok, dia yang salah. Nah, keluar tuh. Keluar. Tapi kalau orang yang proaktif, tanggung jawab individu lebih dominan, baru orang lain. Kita sering melihat, aku yang bertanggung jawab. Itu perbuatan bawahanku, tapi aku pimpinannya. Saya yang harus mengambil alih. Aku yang salah. Bawahanku, tanggung jawabku. Kesalahannya, tanggung jawabku. Resikonya, resiko aku. Enak aja. Dia yang salah, masa saya yang tanggung jawab, itu reaktif. Tapi aku yang bertanggung jawab, itu orangnya proaktif. Enak itu berlindung di bawah orang yang bertanggung jawab, yang proaktif. Enak bersahabat dengan orang yang proaktif. Tidak pernah kita menjadi tempat pelemparan kotoran. Kalau ada yang salah, bawahan. Kalau ada hadiah bonus, pimpinan. Itu reaktif. Orang proaktif. Ayo teman-teman, saya dapat hadiah tapi kita bagi rata ini. Hadiah ini sebetulnya bukan saya, tapi kolektif kolegial kita di sini bekerja. Ya. Aku dapat hadiah umrah sendiri, tapi enggak. Yang paling aktif di sini sekretaris saya. Ayo sekretaris, kita bagi 2. Ya. Mau enggak separuh-separuh? Oh ya mau dong. Itu orang proaktif. Dia tidak mau menikmati sendiri. Dia ingin mencicipi berkah dengan cara berbagi kepada orang lain. Tidak mau minum keringatnya orang lain. Itu orang yang proaktif. Nah, ini dia. Orang reaktif suka menyalahkan keadaan, kondisi, lingkungan, dan orang lain. Keadaan salah, kondisi salah, lingkungannya salah, orang lain salah. Satu-satunya yang tidak salah dirinya sendiri. Itu reaktif banget orang itu. Tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Bahkan sebaliknya, orang lain meminta maaf pada dirinya pun juga ditolak untuk memberi maaf. Dengan berbagai syarat. Orang ini super ego. Kalau ada orang meminta maaf, lantas kita tidak maafkan orang itu, Allah tidak akan memaafkan yang bersangkutan. Sekalipun jungkir balik menangis taubat terhadap Allah, kalau ada orang meminta maaf lantas kita tolak untuk berjabat tangan dengannya, Allah tidak akan mengampuni dosanya yang bersangkutan. Carilah orang yang pernah minta maaf, tapi kita tidak terima maafnya. Carilah orang yang pernah menjabat tangan kita tolak. Selama itu kita tidak temukan, kita ada utang di langit. Apapun alasannya. Jika orang sudah minta maaf tidak kita maafkan, Allah murka. Emang kita tidak punya salah. Jangan-jangan kita lebih banyak dosanya. Dosa besar, selingkuh lah, zina lah, dan seterusnya. Aborsi lah.
Jangan dikira orang yang minta maaf itu lebih besar dosanya dari kita. Enggak. Orang proaktif itu mau menjulurkan tangannya minta maaf. Itu proaktif. Orang reaktif itu menolak jabat tangannya orang. Orang proaktif tidak menyalahkan keadaan, kondisi lingkungan, dan orang lain. Ya, terutama yang pertama tadi Bapak Ibu. Saya ingatkan betul. Jangan menolak permohonan maafnya orang. Kalau tidak ingin tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak aja minta tobat kepada Allah. Tapi begitu diuji oleh Allah, ada orang minta maaf terhadap dirinya ditolak. Sebelum orang itu dimaafkan, maka Tuhan tidak akan memaafkan dosa kita. Jangan dianggap sepele, teman-teman. Yang kecewa kalau orang minta maaf tidak dimaafkan bukan hanya yang bersangkutan. Malaikat langit sumpah itu. Kamu enak aja nolak maaf orang. Emang kamu gak punya dosa. Allah pun juga tersenyum. Biarkan dia rasakan nanti di neraka. Hati-hatilah Bapak Ibu. Menerima maaf saja susah. Apalagi meminta maaf. Orang yang malas memaafkan orang lain pasti malas untuk meminta maaf. Memaafkan orang tidak perlu energi besar. Tetapi meminta maaf itu perlu pengorbanan besar. Kalau memaafkan saja tidak bisa, apalagi meminta maaf. Jangan memandang enteng hal ini. Jangan-jangan sudah banyak orang yang datang ke kita minta maaf, ditolak maaf. Itu namanya egois. Allah murka, malaikat murka. Langit menutup pintu maafnya yang bersangkutan. Sekalipun sholat, jungkir balik, puasa Senin Kamis, zikir, khatam, dan seterusnya. Selama kita tidak merubah perilaku kita, suka nolak maafnya orang, Tuhan tidak akan menerima apapun dari kita. Kemudian dipengaruhi cuaca, lingkungan fisik. Kalau lagi sakit, semua orang sakit di rumahnya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau dia dapat uang, tidak semua orang senang di rumahnya. Diam-diam tuh. Jadi kalau dapat problem, semua berbagi problem. Tapi dapat kenikmatan, dia nikmati sendiri. Diam-diam, pantas diam-diam. Dia dapat supaya orang lain nggak minta. Reaktif banget orang itu. Orang proaktif mengatur cuacanya sendiri. Tidak diatur oleh orang lain. Dalam keadaan bersemangat, tiba-tiba ada yang memfitnah. I don't care. I have to go ahead. Aku harus jalan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu prinsip proaktif. Tapi kalau tersedot energi kita oleh cuaca dari luar, itu kita reaktif. Belum berangkat sudah dijelek-jelekin orang, udah kehabisan energi untuk melangkah ke depan. Itu reaktif. Tapi kalau orang proaktif, dia tidak peduli. Kemudian, orang reaktif dipengaruhi oleh mood. Apa itu mood, Bapak Ibu? Kondisi batin. Kalau lagi mood, jantungnya pun dikasih. Tapi kalau lagi tidak mood, 1 sen pun jangan minta.
Orang ini gampang dibaca orang lain. Gampang kok. Kalau minta sesuatu kepada mbak itu, kepada bapak itu, puji dulu deh. Waduh, cantiknya kok tambah muda ya. Kok bagus sekali perhiasannya itu. Beli di mana? Oh iya dulu. Kiriman pas suami saya dari luar negeri, anak saya di luar negeri kirimin. Hebat ya. Serasi lagi. Kalau sandalnya Bu, di mana? Oh, ini lokal Mas, tapi bagus ya. Nah, hebat ya. Soalnya ibu sih cantik, bapak cakep ya. Apapun digunakan cantik. Kita ini biar pakai mahal, nggak ada gunanya. Ya. Oh iyalah, terima padanya. Gini Bu, saya mau pinjam uang. Anak saya mau bayar SPP tapi belum terima gaji bapaknya. Oh iya, iya berapa? Gampang kok. Langsung dikasih. Orang yang reaktif gampang dibaca orang. Dia nggak sadar kalau dirinya itu dipuji untuk kepentingan tertentu. Kalau orang proaktif, wah dipuji sedemikian rupa. Terima kasih, terima kasih. Ya. Bu, pinjam uangnya. Nggak bisa. Saya mau tapi tunggu dulu ya, saya cari jalan keluar yang lain. Aku bantu deh. Mas, ini ada minta bantuan. Bisa nggak dipinjam? Nanti saya jamin deh. Itu proaktif. Tapi kalau langsung mengatakan, aku nggak ada. Wah, itu lagi nggak mood itu pasti. Kalau orang pintar memainkan mood seseorang, tahu kapan waktunya. Maka itu moody itu penting dibaca. Kalau meminta itu, mintalah pada waktu pagi hari sebelum energinya orang tersedot. Ini psikologi proposal nih. Kalau proposal dibaca di sore hari, energi sudah tersedot. 90% ditolak, nggak enak aja. Orang setengah mati berusaha, tapi tiba-tiba meminta. Tapi kalau proposal masuk di pagi hari, seger, oh iya, bantu dong. Ya, kita bantu Pak, makasih. Jadi pintar membaca mood. Kita ada timely yang kita harus baca, waktu yang tepat. Orang yang proaktif, pintar membaca waktu, pintar membaca mood seseorang. Orang yang reaktif senang dipuji. Kalau dia dipuji, Masya Allah, seperti kembang yang sedang mekar. Ia baik kalau diperlakukan baik, tapi kalau dia disinggung perasaannya, Masya Allah, jadi kuntilanak. Mukanya itu jadi mak lampir. Mukanya itu jadi monster. Mengerikan. Tapi kalau orang yang proaktif, dipuji atau disanjung, tidak merubah wajah penampilan yang bersangkutan. Dia tersenyum menerima kritikan. Ya Allah, kalau kritikannya benar, ampuni aku. Kalau kritikannya keliru, ampuni dia. Tidak ada dendam yang bermalam. Itulah orang-orang yang proaktif. Enak, tenang. Kalau kita jadi proaktif. Susah tidur. Nggak enak makan kalau orang reaktif. Orang reaktif paling banyak menyesal. Tapi kalau super reaktif, nggak pernah menyesal tuh. Sudah mendarah daging reaktifnya. Sampai dia tidak sadar kalau dirinya itu egois. Anaknya pun semuanya disalahkan. Istrinya, suaminya. Semua orang lain salah. Hati-hati. Ketika kita rajin menyalahkan orang lain, kita terjebak dalam situasi reaktif. Ketika kita menganggap tidak ada yang salah, perkataan saya yang keliru, tidak ada yang salah.
Barangkali tidak timingnya saya tadi menyampaikan itu. Tidak ada yang salah. Mungkin dia dalam keadaan kesulitan. Kita prihatin. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang proaktif, ujian tidak memberikan pengaruh. Perlakuan baik atau perlakuan buruk tidak mengubah keputusannya. Acuannya adalah sistem, acuannya adalah nilai. Ya, itulah orang-orang yang proaktif. Tapi kalau reaktif, jika dia dipuji, kebijakannya berubah. Tapi jika dia tersinggung, kebijakannya juga berubah lagi. Orang yang suka merubah keputusan, maka itu tandanya orang-orang itu reaktif. Tidak konsisten, reaktif. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kalau kita bisa hijrah. Meninggalkan karakter ini. Orang reaktif itu defensif. Apa itu defensif itu? Selalu mempertahankan diri. Tidak pernah salah. Mencari justifikasi pembenaran diri. Sulit mengakui kelebihan orang lain juga. Nyata-nyata orang prestasi, dapat bonus, dapat award, itu kan karena Anda nggak tahu aja. Saya kan tahu siapa dia. Itu langsung menjustifikasi dirinya sebagai orang reaktif. Kalau ada orang tidak bergembira atas sebuah rahmat yang diberikan kepada orang lain, kalau ada orang tidak ikut berbahagia dengan kehadiran hadiah yang diterima oleh prestasi temannya, itu tanda-tanda reaktif. Hati-hati bersahabat dengan orang reaktif. Dia juga bisa berfungsi penggali lubang sendiri kita. Bersahabat dengan reaktif ini, siap-siaplah untuk dikuburkan oleh yang bersangkutan. Sadis orang ini. Pilihlah sahabat, pilihlah suami, istri yang proaktif. Ya. Kalau sudah dapat orang yang proaktif, syukuri. Coba lihat orang lain, suami orang lain, gitu aja udah marah. Ini kok nggak pernah marah. Syukur. Atau sebaliknya, dapat istri nggak pernah marah. Ya. Itu karunia itu. Tapi bagi proaktif, tetap mempertahankan rumah tangganya, walaupun istrinya tukang marah. Nah itu dia. Perceraian itu adalah pekerjaannya orang reaktif. Tapi kalau terpaksa, tidak boleh juga orang super proaktif. Dua dibabak belurin oleh istrinya atau suaminya. Berdarah-darah, masih memelanggengkan rumah tangganya. Itu super proaktif, jatuhnya reaktif. Rumah tangga tidak boleh digugat, tidak boleh dicerai-beraikan. Tapi kalau sudah melampaui batas kekerasan dalam rumah tangga, berdarah-darah bahkan diancam dibunuh, wajib hukumnya orang itu untuk bercerai. Tidak boleh dipertahankan. Apalagi kalau dipaksa untuk murtad, wajib hukumnya untuk bercerai. Ada hadisnya, abghadul halalillallah ta'ala. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah ialah perceraian. Tapi kadang-kadang perceraian itu wajib. Daripada saya nanti rusak akidahnya, dipaksa untuk menjadi murtad, wajib cerai gugat itu. 1.500 orang setiap tahun cerai gugat. Artinya ada perempuan sadar kalau perkawinannya itu batal karena pindah agama suaminya, memang harus minta cerai gugat. Kalau enggak, itu zina namanya. Suami kita tiba-tiba bercerai, apa tiba-tiba murtad. Jika ibu-ibu di sini punya suami murtad, tidak boleh berhubungan suami istri lagi. Itu zina.
Karena perkawinan otomatis rusak atau fasakh kalau suami itu sudah pindah agama. Kalau malah salat belum kafir, KTP-nya masih Islam, jangan cerai. Tapi kalau sudah pergi ke gereja, menjelek-jelekkan Islam, wajib hukumnya untuk cerai. Karena zina kalau kita disentuh orang itu. Orang reaktif itu selalu jadi sasaran tindakan. Pasti objek cemoohan orang. Sayang deh, suaminya begitu baik, tapi istrinya begitu judes. Atau sebaliknya, istrinya baik banget ya, tapi suaminya nggak ada yang terima. Nggak ada yang mau dengarkan ceramahnya, nasihatnya. Nah, itu reaktif. Kalau orang proaktif itu bukan jadi saran-saran tindakan, tapi dia bertindak. Dia melakukan action, dia kan bukan pasif, tapi aktif. Mari kita mengukur diri kita. Orang proaktif itu membangun kehidupan emosional di sekitar perilaku orang lain. Maksudnya orang proaktif ini suka mendramatisasi, suka mengarang-arang cerita supaya mendapatkan interesting dari orang lain. Suka mengada-adakan sesuatu supaya orang berpaling kepada dirinya. Kalau perlu kita bawa pamerkan tas yang hammer, pasang jam tangan yang Rolex, atau memamerkan emas-emas yang dibeli dari tanah suci. Nah, itu tipe reaktif. Pasti orang ini akan berujung dengan penyesalan. Orang reaktif itu paling banyak menyesal, Bapak Ibu. Paling banyak stres. Bawaan stres itu sakit kepala. Pusing. Tiap hari minum obat tidak pernah sembuh. Kalau obat pusing tidak mampu menyembuhkan, itu pertanda kita ciri-cirinya reaktif. Habis satu gudang obat, tidak akan pernah merubah sakit kepala kita. Obatnya bukan obat, tapi obatnya tinggalkan reaktif, pindah kepada proaktif. Orang proaktif memberikan kekuatan kepada kelemahan orang lain untuk mengendalikan diri mereka. Pintar menasihati orang, memberikan pertimbangan kepada orang lain, tapi sebelumnya orang itu melakukan apa yang dia nasihatkan. Kalau hanya pintar menasihati orang, tapi dianya sendiri tidak melakukan hal itu tipenya reaktif. Orang pintar bicara, tapi perlakuan orang proaktif, bicaranya. Kalau ada orang terlalu banyak bicara, hati-hati, ciri-ciri orang reaktif. Kalau orang kalem-kalem, tapi prestasinya bagus, itu proaktif. Jangan percaya yang banyak bicara. Pada umumnya itu adalah orang reaktif. Dia melegitimasi dirinya sendiri, sehingga perlu menceritakan kebaikannya. Hati-hati terhadap orang yang suka memuji dirinya, memuji keluarganya. Itu orang-orang belum selesai pada dirinya sendiri. Maka dia perlu mencari legitimasi orang lain dengan cara mengada-ada, menceritakan prestasi. Masya Allah. Orang reaktif. Cuaca sosial direspon dengan perasaan. Perasaannya main kalau reaktif. Kalau orang proaktif, cuaca sosialnya direspon dengan nilai, norma, sistem. Pembawaannya orang reaktif. Lihat aja Bapak.
pembawaan. Kalau orang reaktif itu fluktuatif. Apa itu fluktuatif? Kayak cuaca itu. Kalau musim hujan dingin, kalau musim panas panas. Ya. Jadi perasaannya nggak bisa dipegang. Hari ini lain, besok lain. Susah. Itu reaktif. Gampang marah. Dikit-dikit marah. Walaupun kadang nyesel. Orang ini cepat lelah. Kalau ada suka berteriak Bapak Ibu, capek. Hati-hati. Mulut yang suka berteriak, aku capek, aku lelah. Itu tanda-tanda reaktif. Tapi orang proaktif tidak pernah berteriak, aku capek, aku lelah. Walaupun dia lelah, dia obati dirinya sendiri. Kalau ada orang teriak-teriak, aku capek, capek saya melakukan, capek saya menasihati, itu tanda-tanda reaktif. Jangan pernah keluarkan kata-kata capek di mulutnya, rusak akidahnya Bapak Ibu. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu ibadah. Nah kalau kita capek, berarti capek beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku capek menyembah Engkau. Kan logikanya begitu kan. Maka itu para ulama tasawuf itu melarang orang berteriak capek. Orang yang suka berteriak, aku capek, aku capek. Capek deh saya melakukan. Itu rusak akidahnya Bapak. Itu bukan bahasanya orang sofistik, teosofi. Seorang yang menekuni tasawuf tidak pernah keluar kata-kata capek untuk dirinya sendiri. Tanya Bapak Ibu, pernah nggak mengeluarkan kata-kata, aku capek, aku lelah? Kalau pernah, coret, tidak pernah aku keluarkan kata-kata ini seumur hidupku. Karena hidupku beribadah kepada Allah. Makan beribadah, naik motor beribadah, ke kantor beribadah. Kalau aku capek, berarti aku capek menyembah Engkau ya Allah. Sedangkan Engkau tidak pernah capek melayani hamba-Mu ini. Sahabat tidak abadi tadi. Satu persatu orang memusuhinya. Pada dulu orang itu begitu baiknya terhadap dirinya. Ada sahabat baru cepat ditinggalkan. Caranya, cirinya, orang yang suka ditinggalkan oleh sahabatnya itu orang reaktif. Suka memuji. Hebat ya. Tapi begitu pulang dia benci orang itu. Reaktif banget. Orang suka menjilat. Menjilat itu bukan kata-kata saja. Ruku, sutundu, bahasa tubuh. Itu menjilat juga. Tidak pernah dengan ikhlas menerima keberhasilan orang lain. Oh hebat ya, di mulutnya. Kamu itu siapa? Jadi lain di mulut, lain di hati. Hipokrit. Dan banyak musuhnya. Itu orang reaktif. Kalau orang proaktif, pembawaannya tegar. I don't care. Aku tidak peduli Anda. Menyedot energi. Ya. Orang ini dapat dipercaya. Rela menunggu temannya yang sedang berlumpur. Sekalipun tidak sampai di tempat tujuan. Demi untuk temannya. Itu orang. Kuat mengendalikan diri. Dia tidak terpancing. Dia tidak terpengaruh. Selalu bersemangat. Walaupun sakit dia tampil oke. Itu orang proaktif. Tapi kalau sebaliknya, sakit-sakit sedikit, udah semuanya ditinggalkan. Sahabatnya permanen. Dari kecil suka reunian sampai sekarang. Ini reunian dengan teman karibnya sendiri. Tapi yang lain tidak dia suka, nggak pernah. Membeda-bedakan teman itu adalah reaktif. Hanya mau berteman dengan kelas sipisnya yang berpunya, tapi yang nggak punya malu, bahkan mengingkari. Pura-pura tidak mau tahu siapa dia. Selektif menerima tamu. Kalau tamu yang keren diterima, tapi kalau tamu kumuh kelihatannya,
Jangan bukakan pintu. Siapa itu? Hati-hati loh Bapak Ibu. Orang yang reaktif itu hanya mau menerima tamu perlente, bawakan sesuatu oleh-oleh, kembang, buah. Tapi begitu dia nggak bawa apa-apa, mau minta apa itu? Jangan bukakan pintu. Katakan tidak ada orang. Itu reaktif banget. Tuhan marah terhadap orang. Orang yang proaktif percaya diri, ikhlas menerima kelebihan orang lain, tapi juga ikhlas menerima kelemahan orang lain. Orang ini pasti disenangi banyak orang. Mudah-mudahan semuanya ini sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom kita ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas pemberian ilmu dan kajian yang sangat berharga di saat suara Prof sedang kurang sehat atau sedang serak. Semoga lekas pulih. Sekali lagi, untuknya terutama untuk kami, insya Allah dapat kami pahami secara baik. Dan izinkan saya memberikan resume singkat terkait kajian pada hari ini, terkait masih dengan tema yakni reaktif dan proaktif. Reaktif adalah perilaku yang ditentukan lebih besar oleh faktor luar. Semakin sering menyalahkan orang lain, semakin reaktif kita. Orang reaktif juga mudah untuk menggampangkan dirinya pada nasib. Nasib itu adalah setelah kita berikhtiar, tapi kemalasan itu bukanlah nasib. Ciri-ciri orang arif adalah selalu introspeksi diri. Jangan sampai kita menuduh orang lain reaktif, padahal kitalah yang reaktif. Acuan melihat reaktif atau proaktif adalah objektif. Diperlukan standar universal, bukan penilaian dari diri sendiri. Orang reaktif tidak pernah memiliki pertemanan dengan jangka panjang. Tetapi kita juga tidak perlu menjadi over proaktif. Harus ada jihad yang dilakukan untuk mempertahankan diri, akal, iman, dan yang lainnya. Perilaku orang reaktif yang menjadi tolak ukur adalah perasaan. Inisiatifnya terbatas, tidak mau menggunakan opsi lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tanggung jawabnya dilimpahkan kepada orang lain. Perilaku proaktif lebih dari inisiatif yang dilakukan, tanggung jawab individu lebih dominan. Orang-orang reaktif menolak permintaan maaf. Jika menerimanya, memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan agar diterima maafnya. Jika ada orang yang minta maaf tetapi kita tolak, Allah akan murka. Maka carilah orang-orang yang mungkin selama ini kita tolak permintaan maafnya. Karena hal tersebut adalah hutang di langit. Jangan menganggap enteng hal ini, karena bukan hanya orang tersebut yang kecewa jika kita menolak maafnya, tetapi juga malaikat dan langit. Selagi kita masih menolak permintaan maaf orang, taubat kita tidak diterima oleh Allah. Dan juga guru besar kita menjelaskan bahwa orang reaktif dipengaruhi cuaca lingkungan fisik. Jika proaktif mengatur cuacanya sendiri. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu adalah prinsip orang proaktif. Dan juga guru kita menjelaskan bahwa orang reaktif mudah dibaca orang. Ia tidak sadar bahwa pujian yang datang adalah sebagai bentuk ia akan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada orang reaktif, senang dipuji, ia baik jika diperlakukan baik dan buruk jika diperlakukan buruk. Tetapi orang proaktif, pujian tidak berpengaruh padanya. Perlakuan baik atau buruk orang lain tidak mempengaruhi keputusannya. Tidak konsisten juga adalah contoh orang yang reaktif. Jika orang tidak ikut berbahagia atas prestasi yang didapatkan oleh orang lain, itu adalah ciri-ciri orang yang reaktif. Pilihlah sahabat, istri, atau suami yang proaktif. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Perceraian itu adalah pekerjaan orang reaktif. Tetapi jika terpaksa, kita juga tidak boleh super proaktif, seperti KDRT yang dilakukan, tetapi kita masih mempertahankan. Terlebih jika disuruh murtad. Orang reaktif suka mendramatisasi keadaan, dan juga orang reaktif lebih mudah stres. Jika kita mudah sakit kepala dan selalu konsumsi obat tapi tidak kunjung sembuh, hijrahlah menjadi orang yang proaktif. Tinggalkan sifat-sifat yang reaktif. Hati-hati terhadap orang yang suka memuji dirinya sendiri, keluarganya, karena itu adalah orang-orang yang belum selesai pada dirinya sendiri sehingga memerlukan legitimasi dari orang lain. Dan juga guru besar kita menjelaskan bahwa pembawaan orang reaktif adalah fluktuatif, moodnya sulit dipegang. Mulut orang yang suka berteriak-teriak lelah,
capek itu adalah orang yang reaktif. Segala apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi, jika kita berteriak dan sering mengeluh lelah, akan rusak akidahnya. Karena itu artinya kita lelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, resume singkat pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya ada pertanyaan yang sudah masuk, apakah bisa langsung ditanyakan, Prof? Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk, untuk yang pertama dari YouTube, yakni dari Saudara Bilkis Fitria, bagaimana perilaku proaktif dalam menghadapi orang yang iri hati dan dengki sebab penyakit hati bisa menular pada orang lain? Silakan, Prof. Sebelum menjawab, izinkan saya mengapresiasi resume yang dilakukan oleh Ananda Nisha yang begitu baik ya. Para pemirsa umur 17 tahun tapi sudah bisa cerdasnya kayak gini. Ya mudah-mudahan akan tambah hebat nanti Ananda ya. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Jadi baik, pertanyaan yang pertama, orang yang suka syirik iri hati terhadap kita, apa yang kita harus lakukan? Responlah keadaan seperti itu dengan cara proaktif. Lemparkan senyum. Jangan dibantah, jangan dibalas. Doakan supaya dia berubah. Alhamdulillah, untung bukan aku seperti itu. Jangan melawan. Karena kita jadi proaktif juga kan. Itu sama dengan menyiram bensin jika terjadi kebakaran. Orang reaktif berjumpa dengan reaktif. Bahaya itu. Rumah tangganya itu perang dunia itu. Jadi orang-orang yang proaktif itu rumah tangganya akan adem. Ya. Tapi kalau rumah tangganya suka bubaran, ada salah seorang yang Mohon izin, Prof, terkait kendala sinyal. Baik, Bapak Ibu, kita akan menunggu sejenak. Sepertinya Prof terdapat kendala sinyal kembali. udah ada. Sudah, Prof? Jadi insya Allah kita berhadapan dengan orang reaktif, kita beraktif juga. Akhirnya kita yang terbakar. Nah, kita hari ini proaktif, tapi berhadapan dengan orang-orang yang reaktif. Maka kita ingin proaktif tapi terpengaruh oleh diri mereka. Maka itu hindari bergaul dengan orang reaktif. Menyedot energi positif kita sendiri. Ya kan? Kalau ada orang yang suka menyedot energi, jangan dekat bersahabat dengan orang itu. Kita akan dipengaruhi oleh mereka. Cari sahabat lainnya yang proaktif. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi jangan menyiram bensin pada api yang sedang terbakar. Jadi kita harus menghindari lingkungan-lingkungan yang mungkin menyedot energi positif kita. Baik Prof, untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Rosmarini. Prof, kalau orang lain meminta maaf kepada kita lewat WhatsApp, kita tidak balas karena ingin jaga jarak saja. Masih kurang nyaman dengan kejadiannya, tapi sebetulnya sudah memaafkan dalam hati. Apakah itu termasuk kategori reaktif juga? Silakan. Mas reaktif. Sampai kita maafkan dengan cara yang sama. Itu masih memberikan syarat. Ya. Baik, jadi itu masih tergolong orang yang reaktif karena kita masih memberikan syarat ya Prof ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Norma. Apakah proaktif itu bisa dilatih terutama untuk anak-anak remaja yang saat ini banyak lingkungannya penuh dengan cara shortcut?
itu nanti akan ada materi lain. Ada nanti akan datang bagaimana mengobati sikap reaktifnya kalau kita sebagai seorang istri, atau sebagai seorang suami, atau sebagai seorang anak, atau sebagai seorang pimpinan, atau sebagai seorang bawahan. Itu nanti ada eh, terapi-terapinya itu nanti kita akan bahas. Ini sebetulnya satu bentuk pelatihan ya, cuman kita sajikan dalam bentuk pengajian. Oke, baik, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di lain hari. Dan untuk selanjutnya, masih pertanyaan dari Ibu Rosmarini. Prof, kalau bilang aku capek, aku lelah saat berada dalam kondisi yang berat, tapi hanya dalam hati, bagaimana Prof? Tidak terucap, itu apakah juga tidak boleh Prof? Yang penting tidak terucap dalam mulut ya. Kalau diperdengarkan orang, itu reaktif. Tapi kalau kita sendiri yang menyampaikan diri kita, aku capek, itu Tuhan sendiri yang kita sampaikan. Berkeluh kesah kepada Allah itu mulia, tapi berkeluh kesah kepada makhluk itu tidak mulia. Berkeluh kesah pada Allah itu adalah hal yang mulia, tapi jika didengarkan oleh orang lain, itu perbuatan yang tidak mulia. Benar. Dan selanjutnya dari Ananda Mas Fikri, ada seorang teman saya menjadi guru di kalangan Gen Z. Itu mengajarkan anak-anak di kelas dengan proaktif dan reaktif sekaligus mengajarkan akhlak baik, seperti memilih teman kita dengan pergaulan reaktif dan proaktif. Mengapa kita ketika untuk memilih teman harus memiliki proaktif dan reaktif di sekolah, terutama anak-anak yang hari ini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dan diimbangi dengan akhlak yang baik diajarkan oleh guru-guru di Gen Z seperti teman saya ya Prof. Ya, tidak semua guru itu guru. Ada guru tapi hanya pengajar bukan pendidik. Guru yang ideal ialah pengajar sekaligus pendidik. Guru yang mengajar ialah orang yang mengajar dengan rasio. Guru yang mendidik ialah orang yang mengajar dengan rasa dan rasio. Terima kasih. Dan terima kasih Prof untuk jawabannya. Selanjutnya, dua dari terakhir, Ibu Diniwati. Semalam saya baca Asmaul Husna dari buku Yasinan. Nama pertama Allah, saya berpikir jumlahnya akan jadi 100, tetapi ternyata 99. Kemudian saya cocokkan apa yang hilang, ternyata tidak ada nama Ahad. Itu bagaimana Prof? Tidak ada kata sepakat ulama 99 itu yang mana. Syiah itu bukan 99, tapi lebih dari 100. Angka 99 itu tidak sepakat para ulama. Ada ulama Sunni sepakat 99, tapi tidak sepakat yang 99 itu yang mana. Maka itu konsep Asmaul Husna satu sama lain itu seringkali kita temukan tidak sama. Baik urutannya maupun kontennya, materinya. Tapi yang penting buat kita, Asmaul Husna itu nama-nama mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Semua 99 sering kita hafal itu memang yang qaulul mu'tabarahnya para ulama Sunni, bukan ulama Syiah. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Dan pertanyaan terakhir dari Ibu Fransina Murni. Apabila telah memaafkan tapi masih belum bisa melupakan secara total, apakah artinya memaafkannya belum tulus ikhlas Prof? Dan apa yang harus dilakukan? Nah, ini mungkin menjadi suatu permasalahan di banyak kalangan Prof, termasuk sebenarnya saya juga. Silakan Prof. Orang yang mengatakan saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Ya, itu sudah masuk apa yang disebut dengan al-masabir. Kalau tidak memaafkan, tidak termasuk as-sabir. Kalau memaafkan, itu sudah as-sabir. Tapi menggerutu, mulutnya masih cerewet, itu as-sabir. Tapi kalau sudah menahan diri,
Saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Jangan paksa aku untuk melupakan. Terlalu sulit bagi saya untuk melupakan. Itu baru al-masabir. Tapi kalau kita sudah maafkan dan melupakan, mengerase, menghapus semua memori itu, itulah as-sabur, itulah sifat Asmaul Husna yang terakhir, as-sabur. Mari kita mencontoh Tuhan, kualitasnya as-sabur. Maafkan dan lupakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas pencerahan dan bimbingannya. Di sela-sela tentunya di sela-sela kesibukan waktunya Prof masih menyempatkan memberikan ilmu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang tentunya sangat menyejukkan hati dan insya Allah selalu mempertebal iman kita. Semoga Prof senantiasa diberikan kesehatan Prof, semoga secepat pulih dari suaranya yang kurang fit agar selalu dapat memberikan bimbingan kepada kami. Dan juga sebagai amal jariah Prof beserta keluarga dan semoga para jamaah juga selalu diberikan kesehatan agar terus dapat mengikuti kajian yang diberikan oleh guru besar kita dimanapun kita berada. Pertanyaan tadi menutup kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah jika ada pertanyaan dari jamaah yang terlewat. Dan bagi para jamaah yang terlewat kajian pada pagi hari ini, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube channel kami, yakni Nasaruddin Umar Official. Kami memohon dengan hormat kepada Prof untuk berkenan membimbing doa bersama pada permohonan doa yang sudah masuk. Akan saya bacakan. Dari Ibu Rabita, mohon doa agar diangkat penyakit saya dan saya ikhlas dan tabah menjalani cobaan ini. Semoga Prof selalu sehat, cepat pulih dari keletihan setelah menjalani ibadah haji, serta dapat memberikan setiap kajian pencerahan sesuai rencana. Dari Ahmad Fikri, untuk adik sepupu saya yang milad ke-19 tahun, yakni Ananda Davin, Sabtu 8 Juli, lalu semoga panjang tahun, sehat selalu, tambah dewasa, semangat kuliahnya dan rajin ibadahnya. Untuk tante saya, Ibu Dr. Dedet yang sedang dirawat di RSCM, semoga lekas sembuh dari penyakit kemoterapi, tetap semangat dan ikhtiar juga sabar menjalaninya. Untuk teman saya, Adinda Ainunisa, yang hari ini menjadi guru SMA Muhammadiyah 15, Lipi Jakbar, semoga diberikan kelancaran menghadapi murid dengan sabar, ikhlas, dan tetap semangat menghadapi anak-anak yang hari ini MPLS. Dari Ibu Megaruli, mohon doa untuk anak kami, Surya Prabowo, semoga diberi hidayah, ditujukan kepada jalan yang lurus dan benar kembali ke fitrahnya. Dari Bapak Nahan, mohon doa untuk saya dan istri yang sedang program kehamilan anak kedua, semoga Allah SWT memberikan kepercayaan kepada kami. Dari Bapak Haji Abdul Hamid, mohon didoakan agar pembangunan rumah tempat tinggal kami dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Dari Bapak Uju Iskandar, mohon doa untuk cucu saya, M. Faris, dapat kampus yang cocok. Dari Ibu Sohardini, mohon doa ponakan saya Dinda Aprilia dengan Julianto di Lampung nanti tanggal 12 Juli akan melaksanakan akad nikah. Semoga lancar dengan ridho Allah. Dari Bapak Jumardi Lanta dari Makassar, mohon doa untuk kami yang sedang safar di Ternate melakukan tugas penelitian sosial di sekitar kegiatan pertambangan. Dari Ibu Listiani, mohon doa untuk cucu saya Gevindra, semoga cepat diterima kerja. Dari Ibu Tuti Sukarningsih, mohon doa kesembuhan untuk Dinda Soehardono yang sakit stroke. Juga Dinda Sukarsono yang lagi hatinya sedih karena ditinggal istrinya meninggal. Dari Ibu Nur Aziza Alim, mohon doa untuk saya agar lulus dalam ujian akhir pendidikan profesi guru. Dari Ibu Suryaningsih, mohon doa untuk anak-anak saya semoga pada sehat dan dimudahkan studinya, praktek kerja dan tetap taat ibadahnya serta diluaskan rezekinya. Dari Ibu Bilkis, dimudahkan untuk hijrah, ketenangan, dan perlindungan serta selamat dunia akhirat. Dari Ibu Fatimah, agar kami sekeluarga bisa umroh bulan Ramadan, semoga Allah cukupkan rezekinya. Dari Ibu Endang Sumiati, untuk Ananda Faradila Zakia, semoga Allah berikan rezeki yang berkah dan luas rezeki taufik dan hidayah. Dari Bapak Haji Mansur, untuk kakak ipar yang meninggal dan dimakamkan kemarin, Minggu 9 Juli 2023 atas nama Siti Aminah Sapri, semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni atas segala kesalahan. Dari Ibu Andri VRS, mohon doa agar Allah berkenan membuka hijab-hijab batin kami sekeluarga dalam menapaki perjalanan spiritual sesuai kemampuan masing-masing. Dari Ibu Adelina, untuk putra kami Dio Makarim Utomo agar dimudahkan dalam ikhtiar mencari pekerjaan. Dari Ibu Kristiantini Dewi, untuk Prama Irhamni Farabi yang sedang menjalani UAS, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya dan ilmunya barokah. Dan yang terakhir dari Ibu Helwiah Umniati, agar diangkat penyakit saya serta sabar dan ikhlas menjalani cobaan dan dapat menjadi insan yang proaktif.
Mari sama-sama kita mengaminkan doa-doa yang sudah masuk dan kami mohon maaf jika terdapat permohonan doa yang terlewat. Terus selanjutnya dengan hormat kami persilakan kepada Prof untuk membimbing doa. Pada pagi hari ini kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk. Wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nusjidu wa ilayka nas'alu narju rahmataka wa syarika. Allahumma bilahum warhamkum wa'afihim wa'afwan. Akrim nuzulahum wa wasi' madakhalahum wa ghasilhum bima yastalajul abad. Wa naqqihim minad dhunubi kama yunaqqa thawbul abid min ad-dunubi. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika minal juzami wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma ansurna bi nasrad din. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA selaku guru besar kita atas pemberian kajiannya dan pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan guru besar kita dapat selalu kita pahami, dapat kita praktekkan untuk menjadi penerang dalam hidup kita dan diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk selalu berada di jalannya. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dirahmati Allah, pembacaan doa tadi menutup kajian kita pada pagi hari ini. Saya Nisha selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala perkataan yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas bagi Prof dan Bapak Ibu jamaah sekalian. Sekali lagi kami ingin mengucapkan semoga cepat sembuh untuk Prof agar bisa menjalani hari-harinya dengan normal kembali. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Mbak Nisha. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih, Mbak Nisha. Ya, Prof. Terima kasih, Mbak Nisha. Kembali. Terima kasih. Terima kasih. Si Prof. Segera sehat sekali. Ibu-ibu, Moderatornya. bapak semua dirahmati Allah. Lagi mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retiko. Pamit. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. wabarakatuh.